Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 46 tidak sesuai karakter. Di tengah acara mandi mereka yang sedikit lebih intim dari biasanya, Sofia, yang hampir mengalami gangguan mental, menceritakan salah satu rahasianya kepada Maya. Ia bercerita tentang dorongan-dorongan yang ia terima dan bagaimana dorongan-dorongan itu memengaruhi atau mengubah kepribadiannya. Setelah ia selesai membuka diri kepada gadis kucing itu, mereka akhirnya meninggalkan bak mandi karena Sofia masih belum bisa menahan diri untuk berendam terlalu lama di dalam air. Selamat datang kembali. Fen melihat kedua gadis itu tiba di perkemahan dan menyapa mereka dengan ringan. Fanny, Sofia masih tegang setelah mengobrol dengan gadis kucing itu dan semua yang terjadi. Ia melompat ke arah serigala itu dan membuat dirinya nyaman sambil bersandar di sisinya, menikmati bulunya yang halus. Apa yang terjadi kali ini? Dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Yah, Maya duduk di sebelah gadis itu dan bingung harus menjawab apa. Ada sesuatu yang terjadi. Sambil berkata begitu, ia membiarkan tubuh bagian atasnya jatuh ke samping, dan kepalanya mendarat di pangkuan Sofia, tempat ia merasa nyaman. Tentu, silakan. Tak masalah. Suaranya sedikit mengandung nada sarkasme, tapi hanya itu. Ia tak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Terima kasih, aku mau. Dengan gembira ia menggoyang-goyangkan kepalanya di pangkuan gadis itu untuk mencari posisi terbaik, tanpa sengaja menggelitik paha Sofia dengan telinga kucingnya. Haha, ia berusaha menahan tawa. Pilih tempat saja. Meskipun sensasi telinganya yang lembut menyentuh kaki gadis itu jauh dari kata buruk, ia tetap lebih suka gadis itu tenang. Maaf. Sambil menggoyangkan tubuhnya sekali lagi, Maya akhirnya menemukan tempat yang tepat di pangkuan Sofia. Aku baik-baik saja sekarang. Hebat, mandi, dan banyak lagi, percakapan mereka, telah mengubah sesuatu di antara mereka. Fen sangat bingung. Ada apa ini? Sofia yang dikenalnya tidak akan pernah bersikap seperti itu. Sepertinya aku tak sengaja melukai Sofia, Maya mengakuinya sambil menggaruk pipinya dengan canggung. Yap, aku sudah selesai untuk. Gadis yang dimaksud memberikan respons yang sangat ringan. Oke, serigala itu kehilangan banyak informasi. Apa yang terjadi sejam setelah kalian berdua pergi? Beberapa busku benar-benar tak terkendali, iya. Kau sendiri yang menyuruhku menyerang, kan? Itu, berpengaruh padaku. Ditambah lagi ide bodoh Maya di kamar mandi, busku, merusak pembatasnya. Itu menyebabkan otakku mati, membuatku hampir tak bisa mengendalikan apa yang kulakukan. Benarkah? Kedengarannya mengkhawatirkan. Ya, dia mengangguk. Tapi kemudian aku bercerita pada Maya tentang suntikanku. Itu sangat membantu. Jadi akhirnya kamu cerita juga, iya. Bagus. Tapi, bukannya kamu masih bertingkah, katakanlah, di luar karakter. Kalau akting sesuai karakter itu cocok buatmu, tentu saja. Yap, tentu saja. Biasanya orang tidak akan mengakui hal seperti itu begitu saja. Kurasa dorongannya masih liar. Aku sempat sedikit mundur setelah menyadarinya, tapi langsung meningkat lagi tak lama kemudian. Belum lagi, apa sih karakterku sebenarnya? Kalau dia saja tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu, pasti tidak akan ada yang bisa. Secara pribadi, aku sangat baik-baik saja dengan itu. Gadis kucing itu, yang masih bersantai di pangkuannya, menyukai Sofia yang lebih tenang. Jangan terbiasa. Ia menggelengkan kepalanya. Mengetahui doronganku, ini bisa runtuh kapan saja. Pertama-tama, ia berhenti sejenak dan menunjuk Maya. Lagi pula, ini tetap sangat memalukan. Suaranya terdengar kecewa. Tapi Sofia yang malu juga imut, jadi aku izinkan. Baik sekali. Dia memutar matanya. Entah kenapa, Fen benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka saat ini. Ia sebenarnya berusaha keras untuk tidak merasa kesal dengan ekspresi kasih sayang yang terlalu manis dan tanpa filter yang ia terima. Gadis kucing itu menggeliat riang di pangkuannya lagi. Hentikan. Merasa sedikit malu karena rasa geli itu, meskipun ada dorongan, Sofia dengan ringan memukul kepalanya dengan karate, lalu membiarkan tangannya di sana. Aduh, ada apa? Ia menyadari tangan Sofia masih di kepalanya dan perlahan bergerak ke arah telinganya. Apa kau, mau, menyentuhnya? Suaranya tiba-tiba berubah. Karena ketahuan, tangannya membeku di tempatnya. Sebelumnya, ketika gadis kucing itu tak sengaja menyentuh pahanya dengan telinganya, ia merasakan bulu-bulu halus kucing itu dan sejak itu ia ingin sekali menyentuhnya. Bolehkah? Rasa penasaran menguasainya. Maya terdiam dan memejamkan mata, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ya, karena ini kamu, ini Baba. Lalu, Sofia dengan hati-hati menggerakkan tangan kanannya ke arah telinga kanan gadis kucing itu dan dengan lembut menusuknya terlebih dahulu untuk mengukur reaksinya. Tuan, seluruh tubuhnya tersentak sementara telinganya berkedut saat disentuh,
Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah suara seperti dengkuran keluar dari bibirnya dan tetap berbaring di pangkuan Sofia. Ia mencoba melihat ekspresi wajah Maya karena suara aneh yang didengarnya. Namun, karena Maya membelakangi tubuhnya dan sedikit menunduk, mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Sofia berani bersumpah pipi gadis kucing itu benar-benar merah. Setelah itu, ia fokus pada sisi luar telinganya terlebih dahulu, membelai lembut bulu-bulu pendeknya sebentar. Kemudian, ia mengusap telinganya yang seputih salju, lalu memainkan bulu-bulu yang sedikit lebih panjang di ujungnya yang runcing. Sofia, meremen, itu gegelitik. Dia bereaksi keras saat disentuh. Sofia berhenti bergerak. Maaf, ia benar-benar tak sadarkan diri dan bahkan tak tahu apa yang ia lakukan dengan tangannya. Bolehkah aku melanjutkan? Namun, ia tak berniat berhenti. Ya, lanjutkan, teruskan. Maya berusaha untuk menahan suaranya, tetapi ekornya yang bergerak liar, bergoyang-goyang dengan keras ke sana kemari, merupakan tanda yang jelas bahwa dia jauh dari kata tenang. Tanpa berkata apa-apa, ia terus memfokuskan perhatiannya pada telinga gadis kucing itu. Setelah puas dengan bulu halus di ujungnya, Sofia mulai tertarik pada bola bulu halus yang bersih dan bahkan lebih putih dari salju di dalam telinganya. Sambil meraihnya dengan lembut, Maya tersentak lebih kuat. Maaf, apa aku, melukaimu di suatu tempat? Ia membungkuk, mencoba melihat wajahnya lagi, tetapi yang bisa ia lihat hanyalah mata yang tertutup rapat dan separuh pipinya yang memerah karena posisi dan sudutnya. Mereremem, tidak, dia berusaha menahan suaranya. Aku hanya tidak terbiasa disentuh, tolong teruskan. Manisnya dan dengkuran dalam suaranya membuat jawabannya sulit dipahami. Wow, ia butuh waktu sejenak untuk menenangkan pikirannya. Oke, ia hampir tersedak setelah mendengar suara Maya. Melanjutkan apa yang ia tinggalkan, Sofia dengan hati-hati menyentuh bulu halus di dalam telinga Maya, dan matanya mulai berbinar. Lembut sekali. Ekspresinya penuh kebahagiaan. Rasanya sungguh nikmat. Sangat bikin ketagihan. Gadis kucing itu masih tampak gugup sementara ekornya terus bekerja keras, mengepak dan mengibas ke segala arah dan kemana-mana. Meski begitu, ia tampak mulai tenang karena ia berhenti berkedut setiap kali disentuh gadis itu. Sofia melanjutkan dalam diam, menjelajahi setiap sudut telinga Maya lebih jauh sambil berhati-hati agar tidak melukainya. Dengan dua jarinya, ia dengan lembut menelusuri bagian dalam telinga Maya sebelum kembali memasukkan jari-jarinya ke dalam bulu-bulu halus itu. Ia segera kecanduan sentuhan lembut itu. Gadis itu terus seperti itu cukup lama. Pada suatu saat, ia menyadari bahwa ekor gadis kucing itu telah berhenti bergerak dan bagaimana tubuhnya akhirnya kehilangan semua ketegangannya. Napas Maya menjadi lambat dan berirama. Ia bahkan akhirnya tertidur setelah merasa nyaman disentuh Sofia di telinganya. Imut. Sofia kini semakin berhati-hati, tak ingin membangunkan gadis yang sedang tidur itu, terus memainkan telinganya lebih lama. Akhirnya, ia hanya meletakkan tangannya di kepala Maya dan menepuknya pelan. Wah, enak sekali. Maya tersenyum lebar, sangat lembut, halus, dan imut. Ia berhenti sejenak, tapi, Sofia teringat suara gugup dan parau namun manis gadis kucing di awal tadi. Kenapa aku merasa begitu bersalah? Yah, aku malu karena berada di sini. Fen tiba-tiba menoleh untuk melihat mereka berdua lagi. Tentu saja, kau akan merasa bersalah setelahnya. Fen, teriak Sofia sebelum menutup mulutnya dengan tangan kosong setelah menyadari betapa kerasnya suaranya. Kau sudah bangun. Karena sibuk, ia benar-benar lupa akan serigala di belakangnya. Sayangnya, dia juga tidak ingin menjadi saksi. Sungguh memalukan. Wajahnya memerah. Yah, meskipun aku merasa bersalah, aku tidak menyesali apapun. Sungguh lembut. Bagus untukmu, ya, dia jelas tidak seantusias itu. Tetap saja, untuk seorang gadis buas, terutama dari suku kucing, membiarkanmu menyentuh telinganya. Apa aku melakukan sesuatu? Sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Dia menatap kepala gadis kucing itu dengan ekspresi terkejut. Tidak, aku tidak akan bilang begitu. Lagi pula, dia sudah memberimu izin, tapi itu artinya, Fen berhenti bicara di tengah kalimat. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu sekarang, Sofia? Aku punya kesan kita baru saja membuang sesuatu yang sangat penting. Tanyakan sendiri pada Maya jika kau berani. Dan sekarang kupikir aku seharusnya tidak. Sofia tiba-tiba merasa tidak ingin tahu alasannya. Apa maksudmu? Bagaimana perasaanku? Kamu agak linglung sejak mandi, iya. Waktu energimu meledak-ledak, maksudku. Kamu masih terpengaruh, kan? Akhirnya ia mengerti maksudnya. Ya, aku masih bisa merasakannya, tapi kurasa mulai normal sejak aku mulai, mengelus Maya. Ia bermain-main dengan rambut gadis kucing itu sambil berkata begitu.
Itu menenangkanku, dan aku merasa sangat malu sekarang. Gadis itu terdiam sejenak. Aku tidak ingin membangunkannya, tapi seluruh tubuhku ingin menjerit. Rasanya otakku mau meledak. Aku mengerti kenapa. Dia teringat betapa berbedanya sikapnya. Apakah itu berarti kau kembali normal? Apapun yang bisa kau sebut normal dalam situasiku. Sofia menggaruk pipinya. Kurasa sebagian besar yang menguasaiku akan hilang besok. Aku mengerti, itu bagus. Atau begitu. Memang? Tidak. Ia mengoreksi dirinya sendiri. Sama sekali tidak bagus. Makanya, tolong bantu aku dan jangan bangunkan aku. Apa maksudmu? Ketika aku bangun besok, setelah kembali normal dan mengingat apa yang kulakukan hari ini, ia memejamkan mata. Aku yakin aku akan bunuh diri karena tak sanggup menanggung rasa malu ini. Itu, dia mengerti maksudnya. Semoga berhasil. Aku yakin dia tidak akan pernah mengizinkanmu. Dia menunjuk gadis kucing yang sedang tidur di pangkuannya. Yah, aku juga tidak akan mengizinkannya. Terima kasih. Ia senang serigala itu menjaganya. Tunggu, apa maksudnya? Kamu akan mengetahuinya pada akhirnya. Sofia menatap Maya lalu kembali menatap Fen. Entah kenapa, rasanya aku melewatkan beberapa konteks di sini. Kau tahu, sesuatu yang sangat penting. Bagiku, itu. Jangan khawatir tentang hal itu. Apa itu benar-benar tidak apa-apa. Tapi sepertinya aku memang harus melakukannya. Semuanya akan baik-baik saja, apalagi kalau bukan karena aku, yang lebih menyenangkan. Setelah berkata begitu, serigala itu menoleh dan berhenti berbicara dengannya. Ia hendak meneriakkan namanya lagi sebelum akhirnya berhenti. Gadis itu menyadari bahwa ia pasti akan membangunkan Maya yang sedang tidur di pangkuannya jika ia terus berteriak. Ia kalah melawan serigala itu. Ia menggerutu sedikit lebih lama, tetapi segera menyerah karena tidak tahu apa yang telah ia lewatkan dan apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, ketika ia bangun dan melihat gadis kucing yang tertidur lelap di pangkuannya, serta menyadari bahwa dorongannya memang tidak setinggi itu, Sofia menjadi jauh dari tenang. Bab 47 Penyesalan. Sofia sebenarnya tidak yakin emosi atau sifat karakternya yang mana yang meluap-luap. Namun, beberapa di antaranya pada dasarnya telah menguasainya dan membuatnya luar biasa berani, dan ia pun mandi berendam dengan sangat intim bersama Maya. Bahkan setelah ia berhasil sedikit mengendalikan diri, Sofia masih menghabiskan malam itu dengan gembira bermain-main dengan gadis kucing itu, mengelus-elus telinganya dengan intens. Statistik gadis itu yang meningkat telah kembali ke tingkat yang sedikit lebih normal pada hari berikutnya, yang menjadi penyebab banyak kekhawatiran. Mata Sofia terbelalak lebar sementara napasnya terengah-engah. Mimpi yang mengerikan. Ia melihat sekeliling, bingung setelah rupanya bermimpi nyata. Sangat lembut. Gadis itu memperhatikan Fen di belakangnya dan mengusap-usap bulu halus Fen di belakang kepalanya untuk menenangkan diri. Kakiku, tidak, pangkuanku terasa agak berat. Jangan bilang, tanpa melihat ke bawah, ia menepuk-nepuk area itu dengan tangannya dan dengan cepat menyentuh sesuatu. Setelah memastikan ia memang merasakan rambut halus, dan sepasang benda yang sangat lembut dan terasa familiar seperti telinga hewan, wajah Sofia memucat, dan ia perlahan menunduk. Maya. Seketika terbangun sepenuhnya, yang merupakan perasaan yang sangat asing dan tak terduga baginya, Sofia menyadari keberadaan gadis kucing yang tertidur lelap di pangkuannya dan menatapnya dengan ekspresi panik. Apakah kemarin benar-benar terjadi? Tidak mungkin, kan? Benarkah? Ia melirik tangannya, lalu ke telinga Maya. Dengan enggan, ia menyodoknya selembut mungkin dan menggaruk bulunya dengan lembut. Rasanya persis sama seperti di mimpiku. Tidak mungkin. Itu bukan mimpi, kan? Ini buruk, sangat buruk. Tiba-tiba ia tampak semakin terkejut. Mama, mandi itu terjadi. Aku yang melakukan semua itu. Atau orang yang bertanggung jawab atasku waktu itu. Tidak, ini bukan aku. Itu orang lain. Tidak, tunggu sebentar. Itu juga tidak benar. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Sofia berhenti bicara sendiri dan memikirkan ide yang baru saja terlintas di benaknya, mencoba memahami situasinya. Itulah sosok yang kuinginkan, kucita-citakan. Doronganku tidak lepas kendali, tapi malah mencapai batas maksimal. Itu menunjukkan, secercah potensi penuhku. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Titik-titik tanda tanya. Pikiranku yang normal saja tak mampu mengimbangi, apalagi menerima celah yang begitu besar dan membiarkanku panik setelahnya. Apakah itu sebabnya rasanya berbeda dari saat aku larut dalam amarah? Karena bukan seperti itu yang kuinginkan, kurasa. Terkadang memang mudah, menjadi begitu marah sampai aku berhenti peduli. Tidak? Ya tentu saja tidak. Mungkin, tentu saja. Benar, kan? Teori terbarunya masih banyak kekurangannya. Kesampingkan detail itu, untuk saat ini, alangkah baiknya jika memang begitu.
Tapi, Sofia harus berhenti sejenak lagi. Tapi, jarak antara aku dan mereka masih terlalu jauh. Kemarin itu sangat memalukan. Seluruh wajahnya semakin memerah saat mengingat kejadian itu. Aku ingin mati. Rasa sesal akhirnya menghantamnya. Merangkak ke dalam lubang dan mati. Tidak, itu tidak benar. Seberat apapun penderitaanku di saat-saat seperti ini, aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan, yang terpenting, gadis itu mengusap-usap bagian belakang kepalanya ke tubuh Fen yang berbulu sebelum menatap Maya di pangkuannya sekali lagi. Aku jelas tidak ingin berpisah dari mereka berdua, tapi, sangat memalukan. Ia masih harus berdamai dengan emosi dan perasaan barunya, yang sangat berbenturan dengan dirinya yang dulu. Sofia, gadis kucing itu perlahan terbangun dan menggoyang-goyangkan kepalanya di pangkuan gadis itu beberapa kali sebelum dengan malas menghadapinya. Ada apa? Bahkan saat masih setengah tertidur, ia menyadari ada sesuatu yang terjadi. Maya, dia terkejut dengan tiba-tiba terbangunnya Maya. Tidak, bukan apa-apa. Kalau begitu, setelah menguap lagi, dia meregangkan tubuhnya pelan-pelan namun tidak membuat gerakan yang menandakan akan meninggalkan pangkuan Sofia. Mau bangun kapan saja, secepatnya. Aku tidak berencana, tidak. Malah, Maya mengubah posisinya sedikit lagi sebelum menemukan posisi yang tepat dan merasa lebih nyaman di sana. Aku akan sangat senang karenanya. Wajah Sofia semakin memerah sementara ia mulai kesulitan berbicara. Yah, aku tidak mau. Dia mulai menyukai pangkuan gadis itu. Tolong, tidak mau. Ayolah. Sofia tampak gelisah karena rasa malunya semakin menjadi-jadi. Aku bisa berdiri saja, kan? Setelah menemukan ide sederhana namun brilian, ia pun melakukannya. Aduh, kehilangan keseimbangan setelah berguling dari pangkuannya, Maya membenturkan wajahnya cukup keras ke tanah. Kau jahat sekali, Sofia. Sambil menggosok hidungnya yang sedikit memar, ia mendongak ke arah gadis yang kini berdiri dan mengeluh padanya. Bagaimana kau bisa bangun semudah itu? Kakiku selalu mati rasa setelah kau tidur di pangkuanku. Apa kau sedang mengataiku gendut? Suaranya berubah, dan rasa malunya pun hilang. Itu sama sekali tidak pantas kupanggil. Ia mengamati Sofia dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu dadanya untuk kedua kalinya. Makanlah, nak. Tapi kau makannya lumayan banyak. Sebagai juru masak di kelompok itu, ia sangat menyadari hal itu. Kamu lihat kemana tadi waktu bilang begitu? Ayo, beritahu aku. Kemana? Tenang saja, aku tidak akan marah besar. Bukankah orang biasanya bilang kalau mereka tidak marah? Maksudnya, sama sekali. Tidak, pepatah ini tentu tidak cocok untuk skenario ini. Matanya tampak serius. Fen, tolong mundur. Kucing, jangan libatkan aku dalam masalah ini. Dia tidak punya rencana untuk membantunya, mungkin pada akhirnya akan berakhir sebagai korban tambahan. Pengkhianat. Aku suka kamu apa adanya, oke. Tidak ada maksud negatif yang ingin kusampaikan dalam jawabanku, Sofia. Hanya menegaskan bahwa kamu tidak gemuk, sedikit pun. Sama sekali tidak gemuk, dan aku akan berhenti bicara sekarang. Maya menyadari reaksi panik Sofia dan menyela sebelum memperburuk keadaan. Benarkah? Ada sesuatu dalam balasan itu yang membuatnya lengah, dan itu bukan konfirmasi bahwa ia tidak gemuk. Terima kasih. Kemarahan yang memuncak kembali tergantikan oleh rasa malu. Tentu saja. Dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Mungkin karena aku lebih kuat. Bahkan sebelum aku dapat boost, aku sudah cukup bangga dengan kakiku. Sofia menepuk pahanya puas sambil berkata begitu. Seharusnya begitu, jawab Maya tanpa berpikir panjang sambil memandangi kaki gadis itu, ekornya bergerak-gerak gelisah. Tidak, maksudku, iya. Maksudku, tidak, tunggu. Gadis kucing itu berhenti bicara dan menarik napas dalam-dalam untuk kembali fokus. Ya, mungkin saja. Aku benar-benar lalai melatih tubuhku akhir-akhir ini. Seharusnya aku lebih banyak berolahraga. Kau seharusnya melakukan itu. Jika Sofia bisa berpikir jernih sekarang, ia pasti ingin sekali bertanya bagaimana gadis kucing itu bisa menguasai diri secepat itu dan belajar darinya. Namun, ia baru mengerti setengahnya saja. Ia masih merenungkan bagaimana Maya mengaku menyukai tubuhnya tadi. Pokoknya, kalau boleh, aku harus. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Sofia kabur dari perkemahan begitu cepat hingga Maya benar-benar mengira gadis itu telah berteleportasi sesaat. Dia sudah pergi. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadarinya. Sungguh cara yang brilian untuk menghancurkan diri sendiri. Kini setelah bahaya menjadi korban tak ada lagi, Fen kembali berbicara. Ya, gadis kucing itu hanya bisa setuju. Aku sedang berbicara tentangmu. Aku tahu. Dia mengangguk. Aku sempat kehilangan ketenanganku di sana dan jadi sedikit
Jujur, serigala itu telah melihatnya. Ah, ekspresi Maya menjadi sangat canggung. Apakah aku salah? Kau, ia ragu-ragu sejenak untuk menjawab. Kau, tidak. Apa sudah sejelas itu? Pada dasarnya kau menandainya, kan? Sudah cukup lama, bahkan. Membelai Sofia, memeluknya erat, dan belum lagi bagaimana kau menggeliat-geliut di pangkuannya, mengusap-usap kepalamu di pangkuannya. Kamu benar-benar pintar, iya. Aku tidak harus begitu, tidak untuk itu. Hal itu lebih dari jelas bagi serigala itu. Ahahaha, tawanya mereda dan berakhir dengan desahan. Ya, aku memang begitu, meskipun sebenarnya rasa lengket itu hanya karena aku menjadi diriku sendiri. Oke, jauh lebih dari biasanya. Ingin menandainya, iya, itu tren akhir-akhir ini. Maya tampak bimbang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Maksudku, kami baru kenal sekitar sebulan, tapi ada sesuatu tentang Sofia. Ya, aku mungkin jadi lebih dari sekadar tertarik padanya. Apalagi setelah kemarin, semuanya jadi berbeda. Jadi, kau menginginkannya sebagai temanmu. Ah, gadis kucing itu hampir terjatuh. Bisakah kau tidak mengatakannya seperti itu, kumohon. Dia tidak suka dengan kata-kata fan. Tidak, langsung seperti itu. Aku tidak yakin apa yang kuinginkan. Tidakkah menurutmu kemarin, katakanlah, cukup jelas. Serigala itu tidak mempercayainya. Memang, aku tidak begitu akrab dengan suku kucing, tapi bukankah kalian sangat rewel soal telinga? Bahkan di antara para manusia binatang pada umumnya. Bukankah, hanya mereka yang ingin kalian kawini yang boleh menyentuhnya? Sekali lagi, bisakah kau menyebut mereka partner? Selain itu, mungkin tidak sampai sejauh itu, tapi, ya, pada dasarnya kau benar. Wajah Maya memerah. Telinga kita sangat, katakanlah, sensitif. Membiarkan orang lain menyentuhnya, memiliki makna yang dalam. Aku mungkin sedikit lancang dan bertindak spontan. Apa Sofia tahu tentang, semua itu? Tidak, dia tidak pernah bertemu manusia binatang sebelum menyelamatkan Chiyo dan kelompoknya. Tidak banyak yang diketahui tentang mereka dari mana asalnya. Setidaknya soal telinga. Di sisi lain, soal tanda, semua kucing, apapun jenisnya, melakukan itu. Mungkin suatu saat nanti dia akan menemukan jawabannya. Ah, bagus sekali. Kurasa aku bisa menemukan alasan untuk menandainya. Kau tidak akan memberitahunya. Tidak. Gadis kucing itu terdengar ragu-ragu. Aku belum sepenuhnya yakin apa yang sebenarnya kuinginkan. Ini juga pertama kalinya aku merasa seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana mungkin, Sofia sendiri juga sedang mengalami banyak hal. Aku tidak ingin membebaninya dengan lebih banyak hal sekarang. Aku benar-benar tidak berpikir kau akan menjadi beban baginya. Yah, lagi pula, ada banyak hal di sekitarnya yang belum ku ketahui. Belum lagi perbedaan status kita. Dia teringat kesalahpahamannya yang terus berlanjut tentang Sofia yang berasal dari kerajaan di alam iblis. Fan tentu saja tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Sampai aku mendapatkan gambaran utuhnya, kurasa aku ingin terus mengeksplorasi perasaan apapun, yang mungkin kumiliki, atau yang sedang kukembangkan saat ini, tapi aku belum mau mengambil keputusan dulu. Ia pikir masih terlalu dini untuk bertindak. Kamu cukup bijaksana untuk usiamu, Maya. Tidak, aku hanya seorang pengecut. Seringkali keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Ahaha, suasana hatinya sedikit cerah. Aku benar-benar ingin tahu lebih banyak, semua tentang Sofia. Kurasa kau tak perlu lagi mengeksplorasi perasaanmu. Terserah. Serigala itu berhenti peduli di tengah kalimatnya. Kau pasti akan terkejut. Cerita gadis ini. Ngomong-ngomong, aku ingin menarik kembali pernyataanku kemarin. Apa maksudmu? Maya tak bisa mengikutinya. Soal terlalu menekan Sofia. Apapun yang terjadi padanya kemarin, menurutku itu langkah besar ke arah yang benar. Gadis kucing itu mengangguk lebar. Awalnya agak aneh, tapi kurasa kita sempat melihat Sofia yang asli di sana, dan aku suka apa yang kulihat di sana. Lagi pula, saat itulah dia benar-benar jatuh cinta pada gadis itu. Kau jelas bukan orang yang bisa menahan diri, iya. Tapi ya, aku juga punya perasaan yang sama tentang wabahnya. Ya, aku juga berpikir dia salah paham tentang wabahnya. Itu sebenarnya bukan orang lain, itu dirinya yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, ia melihat sekeliling. Bukankah sebaiknya kita mencarinya? Lagi pula, meninggalkan Sofia sendirian itu tidak baik. Maya tiba-tiba merasakan firasat buruk. Biarkan saja, dia perlu melepas penat untuk menjernihkan pikirannya. Aku tak bisa membayangkan betapa banyaknya hal yang berkecamuk di kepalanya saat ini. Kamu mungkin benar. Tetap saja. Saat keduanya berbicara, teriakan keras dari suara wanita yang terdengar familiar menggema di area tersebut. Lihat, cuma melampiaskan emosi. Teori Fan mendapat dukungan vokal. Tentu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Maya dalam situasi ini.
Bab 48 Keputusan. Sebelum Fen dan Maya memulai obrolan singkat tentang cinta mereka yang tiba-tiba, Sofia merasa sangat bimbang tentang rasa malunya yang meningkat setelah dorongannya kembali ke tingkat yang lebih normal. Setelah menemukan kemungkinan penjelasan mengapa hal itu terjadi, ia pun melarikan diri dari kelompok itu untuk menjernihkan pikirannya. Menghela napas setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Sofia duduk di pohon tumbang di hutan kecil yang ditemuinya saat berlari. Memalukan sekali. Apa aku benar-benar kembali normal? Kalau begitu, itu sungguh menyebalkan. Bagaimana kalau aku mencari jalan tengah? Iya. Bisakah aku memaksakan diri untuk menjadi seberani itu lagi? Tunggu, apa aku mau? Ia bingung harus melanjutkan bagaimana. Benarkah itu yang kupikirkan? Apakah itu versi potensi penuhku? Mungkin spesifikasinya agak terlalu tinggi, tapi aku akan menikmatinya. Kurasa begitu. Sulit kupahami. Aku mungkin terlalu percaya diri dan... Maya, Sofia berhenti di tengah kalimat ketika teringat gadis kucing itu. Aku sudah berbuat salah padanya. Aku terlalu dekat dengannya. Maksudku, aku menikmatinya, tapi itu salah. Dia jelas-jelas merasa tidak nyaman saat aku memainkan telinganya. Kalau tidak, kenapa dia bisa menggeliat begitu keras? Dia lupa bagian di mana Maya begitu rileks hingga tertidur di pangkuannya setelahnya. Mungkin aku harus minta maaf, tapi rasanya enak sekali. Aku ingin mengelusnya lagi. Perasaannya yang bertolak belakang mulai sedikit tidak murni. Pertama-tama, Maya, kalau kamu biarkan aku main-main terus, aku bisa salah paham, tahu. Aku tahu kamu suka, skinship dan kasihan sama aku, tapi apa yang akan kamu lakukan kalau aku sampai berharap? Kalau aku nggak tahu lebih baik, aku hampir berpikir kamu sedang menandaiku. Kucing yang kami pelihara di rumah ibuku juga bertingkah hampir sama, menggosok-gosokkan kepalanya ke tubuhku setiap kali aku datang. Ya, mustahil. Apa yang sedang kupikirkan? Dia jadi agak teralihkan. Serius, apa yang harus kulakukan? Menerima overboss atau apalah itu dan memaksa diriku untuk terbiasa. Menekannya, meningkatkannya perlahan-lahan sedikit demi sedikit dan berusaha untuk tidak lepas kendali. Itu sepertinya pilihan yang lebih aman, tapi... bagaimana kalau penekananku akhirnya menghentikan boostku? Kalau aku terjebak, aku tidak bisa menjadi diriku yang kuinginkan dan hal yang sama seperti di dunia lamaku akan terjadi. Apapun selain itu, terkunci dalam lingkaran yang sama atau serupa seperti di dunia sebelumnya adalah hal terakhir yang Sofia inginkan. Aku harus menerimanya. Haruskah kubicarakan ini dengan Maya? Lagi pula, aku butuh dia untuk metode brute force. Hei Maya, aku ingin terbiasa dengan doronganku, bolehkah aku mengganggu dan mengusikmu sedikit? Kumohon, ya, itu rencana yang brilian. Aku bisa saja membalasnya kalau dia berlebihan dan bersikap sedikit lebih ekstrim. Kalau begitu, itu bukan salahku. Tidak, aku ini apa? Orang mesum rendahan. Bukan itu yang akan kulakukan. Apa yang harus kulakukan? Dia benar-benar buntu. Gah! Sofia berteriak sekuat tenaga, meluapkan rasa frustrasinya atas keraguan-raguannya. Maya, pikirannya kini sepenuhnya terpusat pada gadis kucing itu. Haruskah aku bercerita tentang diriku? Siapa aku? Apa aku? Segalanya. Kurasa aku tak bisa, harus mencoba mendekatinya tanpa jujur. Itu terlalu tidak adil. Tapi, bolehkah aku bercerita padanya? Akankah dia mengerti? Akankah dia menerimanya? Bukan, aku. Ada banyak variabel yang tak terdefinisi. Bagaimana kalau dia tidak bisa? Apa dia akan meninggalkanku? Tidak. Dia jelas tidak ingin itu terjadi. Tapi bersembunyi juga tidak ada gunanya. Kepalaku mulai sakit. Aku ingin menghilangkan stres. Aku ingin bermain-main dengan telinga Maya. Sofia berhenti bicara ketika menyadari pikirannya kembali berputar. Gah! Teriaknya lagi, lalu ia meninju pohon di dekatnya untuk menenangkan diri, hanya menyisakan serpihan di tempatnya semula. Aku benar-benar tidak bisa memutuskan. Aku merasa tidak bisa menemukan jawaban sekeras apapun aku mencoba. Aku menyerah. Percuma, berpikir memang bukan keahliannya. Karena tak mampu mencapai kesimpulan, ia tak punya pilihan lain dan berhenti mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Setelah meninju pohon lain yang tak berdosa hingga hancur berkeping-keping untuk melampiaskan rasa frustrasinya, Sofia akhirnya memutuskan untuk kembali ke perkemahan Fen dan Maya. Lihat itu, gadis pelarian itu sudah kembali. Serigala adalah orang pertama yang melihatnya. Aku butuh waktu sendiri, pikirkanlah. Kami juga melakukan banyak hal itu. Fen, gadis kucing itu tampak bingung saat menghadapinya. Maya, Sofia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada. Jelas sekali dia tidak ingin wanita itu tahu saat ini dan buru-buru berusaha mengalihkan perhatian darinya. Kami mendengar teriakanmu dari sini, apa terjadi sesuatu? Kau dengar itu? Ya.
Sofia agak malu karena suaranya terdengar begitu jauh. Aku, hanya sedikit frustrasi karena aku tidak bisa memutuskan apapun. Apa maksudmu? Memutuskan apa? Gadis kucing itu tertarik dengan kekhawatirannya. Yah, sekitar kemarin. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Kurasa aku mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi padaku saat itu. Kurasa bukan karena doronganku yang lepas kendali, dan aku berhenti menjadi diriku sendiri, tapi mungkin aku sudah mencapai potensi penuhku. Meskipun, aku belum bisa benar-benar mengendalikan, menanganinya. Diriku sendiri, maksudku, Sofia telah menerima kemungkinan ini sebagai hasil yang diinginkannya. Sekarang aku tidak tahu jalan mana yang harus kupilih untuk melanjutkan. Apa saja pilihannya, mengabaikannya pernah terjadi dan menekan doronganku sekuat tenaga. Entah bagaimana, perlahan-lahan aku mencoba membiasakan diri dengannya pada akhirnya. Aku tidak suka ide itu, Maya menjawab dengan jujur. Aku juga tidak. Pendapat serigala itu sama. Cara lainnya adalah menerimanya dan tidak peduli dengan reaksi negatifnya. Kalian berdua harus tetap menjaga, keteganganku untuk itu. Aku tidak yakin bagaimana perasaanku tentang itu. Saya ikut. Kedengarannya menyenangkan. Mereka sama sekali tidak terdengar khawatir. Malahan, mereka berdua tampak menantikannya. Sofia bingung harus menanggapi apa. Tetapi Maya, kamu lihat kejadian kemarin, kan? Aku, sudah sangat mengganggumu. Haha, ada kamar mandi, dan belum lagi telingamu, Maya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku takut aku bisa melakukan lebih banyak hal padamu yang tidak kau suka. Kau benar-benar berpikir begitu, Sofia. Ada nada kecewa dalam suara gadis kucing itu. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak kusuka hanya untuk menghibur seseorang. Aku jelas tidak seperti itu. Maaf, karena menyinggungmu. Dia merasa perlu meminta maaf. Tunggu, maksudnya. Ya, meskipun aku agak malu saat kau menyentuh telingaku, bagaimana kau menyentuhnya? Kau tetap mendapatkan persetujuanku sepenuhnya. Maaf, aku terlalu bersemangat tadi. Kau benar-benar melakukannya. Jadi, Sofia kehilangan jejak. Bersiaplah. Beberapa saat ke depan akan sangat memalukan, bagi kita berdua. Apakah aku benar-benar membuat pilihan yang tepat? Dia sudah mulai meragukan idenya. Sudah terlambat. Dengan semburat merah di pipinya, Maya menyeringai manis. Lalu ia menghampiri gadis itu dan memeluknya erat-erat. Haha. Ini terlalu mengejutkan, dan wajahnya kembali memerah. Tanpa ia sadari, gadis kucing itu tampak sama. Sayangnya, karena Maya sedang menyandarkan kepalanya di bahu Sofia, ia tidak bisa melihat ekspresinya. Kau terlalu licik. Aku harus bekerja keras untuk mencapai tujuanku. Maya terbata-bata, menyadari tindakannya setelah percakapan dengan Fen tadi. Tujuanmu, tujuanku adalah membantumu mencapai, tujuanmu. Dia nyaris tak bisa menutupinya. Oke, terima kasih. Sofia merasa ada yang aneh dengan pilihan katanya, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang mengganggunya. Dan, sudah merasakan sesuatu. Merasa? Dia merasakan berbagai hal, baik secara fisik maupun emosional, tetapi tidak mungkin dia mengakuinya. Seluruh situasi ini, sangat memalukan, tetapi selain itu, tidak seperti kemarin. Itu, maksudku, aku mengerti. Gadis kucing itu kesulitan menahan diri. Sekarang apa, ingin aku berhenti? Ia hendak melepaskan Sofia, tetapi tak sempat. Tidak, ayo coba sedikit lebih lama. Tak hanya merasa malu, tapi juga sedikit berani, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Ia melingkarkan lengannya di pinggang gadis kucing itu, mencegahnya melepaskan diri dan malah menariknya lebih dekat. Sofia, tindakan ini terlalu tak terduga bagi Maya yang sudah kebingungan. Ini benar-benar berhasil, kan? Sofia yang kukenal tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Menurutmu begitu? Dia sendiri tidak menyadari perubahan mendadak itu. Ini, masih sangat memalukan, jadi, agak aneh, perasaan ini. Bukankah itu, biasa? Kau tahu, memeluk seseorang bukanlah hal yang tidak seharusnya dilakukan. Itu menyenangkan dan sangat biasa. Di sisi lain, pelukan erat dan penuh. Ya, aku harus mengakui, itu bisa, memalukan. Maya tidak takut untuk memeluk, jadi dia tahu apa yang dia bicarakan, tetapi melangkah lebih jauh dari itu, terutama hari ini, juga di luar batasnya. Normal, tak seorang pun pernah menggunakan kata itu untuk menggambarkanku. Setidaknya akhir-akhir ini, atau lebih dari 10 tahun terakhir, tepatnya, termasuk diriku sendiri. Namun, tak banyak yang sempat menggambarkannya sejak saat itu, karena ia sendirian hampir sepanjang waktu itu. Kamu, gadis kucing itu tidak punya jawaban yang siap untuk pengakuan seberat itu. Bukankah itu bagus, menjadi normal?
Aku ingin itu. Ada banyak emosi dalam suara Sofia. Oke, tunggu sebentar. Aku perlu memproses ini dulu. Dia terdiam hampir semenit, alih-alih sedetik, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Tentu, menjadi normal bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, tapi dengan potensi penuh yang kau tunjukkan kemarin, kau akan mampu menjalani hidupmu dengan percaya diri yang luar biasa. Ini akan jauh melampaui menjadi normal, hanya saja dalam hal yang baik, setuju. Kurasa itu patut dipertimbangkan. Mungkin kau benar. Ia memikirkannya sejenak. Ya, kau benar. Aku tidak ingin hanya menjadi orang biasa, tidak, rata-rata. Lagi pula, aku telah diberi kehidupan baru. Aku tidak terjebak lagi. Aku ingin mengerahkan seluruh kemampuanku untuk kesempatan kedua ini. Motivasi Sofia tinggi. Diberi kehidupan baru. Terjebak. Maya memasang ekspresi yang sangat rumit setelah mendengar ini. Dia menyadari kesalahannya. Maksudku, dengan datang ke tempat ini, benua. Gadis kucing itu terdengar curiga. Oke, terserah. Jadi, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Ia semakin penasaran dengan masa lalu Sofia, tetapi ia juga tidak ingin terlalu mendesaknya. Ini bukan tempat dan situasi yang tepat untuk ini. Mari kita coba sesuatu yang lebih ekstrim. Oke, tunggu, apa? Maya setuju tanpa berpikir, tapi kemudian ia tampak terkejut dan melepaskan diri dari Sofia saat kata-kata itu terucap. Itu idemu sejak awal, kan? Apa aku benar-benar mengatakannya seperti itu? Dia tidak ingat pernah terdengar begitu sugestif. Kamu sendiri yang bilang ini bakal memalukan. Aku nggak yakin apa yang kamu rencanakan, tapi menurutku ini bakal ekstrim, kan? Maya menyadari bahwa ia menafsirkan bagian yang agak lebih sugestif daripada gadis yang satunya. Hari ini benar-benar bukan hariku. Sambil bergumam, ia memalingkan muka karena malu. Tentu. Ayo kita lakukan sesuatu yang benar-benar ekstrim. Gadis kucing itu sedikit menyerah. Meski begitu, setelah semua itu, keduanya menghabiskan sisa hari itu terpisah. Obrolan dengan Fan membuat Maya sangat menyadari keberadaan gadis itu, dan ia perlu menenangkan diri. Ia belum terbiasa dengan perasaan yang baru pertama kali ia rasakan. Setelah merasa cukup tenang untuk menghadapinya lagi, gadis kucing itu mencoba memikirkan rencana ekstrim untuk membantu Sofia terbiasa percaya diri, dan yang lebih penting, membalasnya. Meskipun Maya mengabaikan fakta bahwa ia sendiri yang kebingungan dan betapa polosnya gadis itu untuk sekali ini. Bab 49 Rencana Maya. Saat Maya sendirian, ia mencoba mencari ide bagaimana ia bisa membantu Sofia beradaptasi dengan peningkatan kepercayaan dirinya. Karena gadis kucing itu telah mempermalukan dirinya sendiri beberapa kali setelah sedikit berdamai dengan perasaannya yang mulai tumbuh terhadap gadis yang terlalu menuntut itu, ia juga ingin membalasnya. Namun, hal ini jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan baginya. Seharusnya aku nggak ngomongin ini sama Fan. Sekarang udah agak kebuka, susah buat ngabaikan lagi. Aku udah bener-bener bikin aku malu. Sofia bodoh, kamu terlalu menawan. Terlalu menawan. Tunggu sebentar. Kalau yang dia bilang soal peningkatannya itu benar, apa pesonanya juga naik ke level super? Apa itu alasan Cio pertama kali tertarik padanya? Aku sudah cukup lama bersamanya dan memahami, sisi menawannya, tapi Cio agak cepat. Lagi pula, biasanya dia agak bebal. Mengabaikan ironi itu sepenuhnya, dia melanjutkan. Awalnya aku tertarik pada Sofia karena sihirnya. Tapi, setelah mengenalnya lebih baik, semua hal tentangnya jadi menarik. Tidak. Maya tiba-tiba berhenti, seolah menyadari sesuatu. Bukankah itu berarti sainganku akan bertambah setiap kali kita bertemu seseorang? Tanda seru. Aku harus membuatnya menjadi milikku, atau lebih tepatnya, membuatnya ingin menjadi milikku agar aku bisa menjadi miliknya, sebelum ibu kota, kan? Tanda seru. Dia akan diserbu di sana. Bahkan beberapa bangsawan pun akan mengincarnya. Aku tidak bisa membiarkan orang lain memilikinya. Tapi itu salah. Kau seharusnya tidak terburu-buru, kan? Oke, saatnya jalan memutar. Ayo kita ambil, rute yang indah ke ibu kota. Aku perlu mengulur waktu. Kita sudah mengambil rute yang indah. Itu berarti aku perlu memikirkan cara untuk menambah waktu perjalanan kita lebih jauh lagi. Kau benar-benar merepotkan, Sofia. Keluhnya pada gadis polos itu, ia berteriak frustrasi. Ngomong-ngomong, abaikan itu, aku di mana tadi? Ia menyadari bahwa ia teralihkan. Benar, membuat Sofia lebih percaya diri, atau lebih tepatnya, membuatnya terbiasa. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menciumnya? Tidak hanya di punggung kali ini. Ya, itu seharusnya berhasil. Tidak, wajahnya semakin memerah setiap kali ia mengucapkan kata-kata itu,
dan ia bahkan hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sambil membayangkannya karena otaknya kelebihan beban. Lupakan soal membuat Sofia lebih percaya diri. Sepertinya aku sendiri sangat membutuhkannya sekarang. Bagaimana aku bisa jadi seberapa tidak berguna secepat ini? Ah, aku ingin melawan seseorang yang kuat dan melampiaskan amarahku. Karena tak mampu menghadapi situasi ini, otaknya yang berotot mengambil alih. Jangan monster-monster yang kubawa ini. Oh, mungkin kita harus pergi ke laut. Kudengar ada beberapa monster sungguhan yang kuat. Itu juga akan jadi jalan memutar yang bagus. Ya, ayo kita lakukan itu. Kita simpan saja rencana ekstrim untuk Sofia untuk lain waktu. Lagi pula aku tidak bisa memikirkan apapun. Setelah memutuskan tindakan apa yang akan diambil, meskipun tidak ada hubungannya dengan apa yang awalnya dipikirkannya, gadis kucing itu akhirnya bersatu kembali dengan kedua orang lainnya. Ah, itu dia. Sofia melihatnya dan melambaikan tangan pelan. Selamat datang kembali. Ya, aku kembali. Dan, menemukan sesuatu. Sesuatu yang ekstrim. Dia punya firasat buruk sejak gadis kucing itu kabur dengan alasan itu tadi. Bagaimana kalau kita pergi ke laut? Apa hubungannya? Sofia tentu saja tidak mengerti maksudnya. Jangan khawatir, itu hanya langkah pertama dari, katakanlah, rencana indukku. Oh, begitu ya. Lalu, apa langkah kedua? Akan kuberitahu, setelah kupikirkan. Lagi pula, Maya belum menyusun rencana induknya. Ahahaha, dia mulai tertawa dengan senyum cerah dari jawabannya. Kita benar-benar sama, iya. Kalau soal hal-hal kayak gitu, dia memang ratunya yang nggak mikir panjang lebar. Ya, senyum yang dipadukan dengan tawa itu terlalu berat untuk dilihat Maya secara langsung saat ini, dan dia memalingkan wajahnya. Laut? Iya, tentu, kenapa tidak? Dia tidak mengeluh. Seberapa jauh? Dia memiringkan kepalanya. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi seharusnya tidak lebih dari seminggu, ya. Paling lama 2 minggu. Baiklah, kalau begitu, kita mulai besok pagi. Hari sudah sore, jadi rasanya tak masuk akal untuk langsung pergi. Itu artinya siang untukmu, kan? Fan ragu si tukang tidur terkenal itu akan bisa bangun pagi. Di antara keduanya, tak banyak yang bisa ia katakan untuk membela diri. Sisa hari itu relatif lancar. Rombongan makan malam seperti biasa, tetapi rutinitas bersih-bersih para gadis sedikit berbeda. Sofia mandi sendiri untuk perubahan karena Maya bilang dia ingin mandi hari ini. Mandi air dingin, tambahnya. Setelah itu, gadis kucing itu juga tidur lebih awal, tampaknya untuk persiapan besok. Namun, alih-alih berpelukan dengan Sofia seperti yang sering dilakukannya sebelumnya, Maya tidur agak jauh darinya. Ia butuh waktu sendiri. Sofia menggunakan tubuh Fan yang empuk seperti biasa. Meskipun merasa nyaman, ia tetap merasakan sedikit kesepian di pangkuannya, seolah ada sesuatu yang hilang, atau seseorang. Meskipun melirik gadis kucing itu beberapa kali, ia memilih untuk menyimpan perasaan ini untuk dirinya sendiri. Memang butuh waktu lebih lama, tetapi ia tetap berhasil tertidur tanpa banyak masalah. Pada hari berikutnya, atau dini hari, tergantung siapa yang Anda tanyakan dalam kelompok, mereka memulai perjalanan menuju laut seperti yang disarankan Maya sebelumnya. Baiklah, ayo kita berangkat. Sofia tampak termotivasi dan mulai berjalan menuju tujuan mereka dengan langkah besar. Sudah, katanya, gadis kucing itu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kau salah arah. Sedikit gugup, dia berhenti dan berbalik 180 derajat sebelum melanjutkan. Aku hanya mengujimu. Oh, begitu. Kalau begitu, teruslah memimpin kalau kau tahu jalannya. Aku tidak akan menghentikanmu. Maaf, aku berbohong. Dia segera menyerah. Aku tahu, Maya menjawab dengan jelas. Aku cuma mau menggodamu. Mandi air dingin kemarin, ditambah tidurnya yang sepi, sangat membantunya menenangkan diri. Kamu, aku senang kamu sudah lebih baik. Kamu memang kurang bersemangat kemarin. Jadi kamu menyadarinya, iya. Tentu saja, aku mungkin bodoh, tapi aku tidak sepenuhnya buta. Meski begitu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sofia menyadari ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu persisnya apa. Tidak perlu khawatir. Aku merasa jauh lebih baik hari ini. Terima kasih sudah khawatir. Bagus. Kalau begitu, bawa pergi, Maya. Tentu, ia mengangkat tangannya untuk menunjukkan kesediaannya, tetapi kemudian menggunakannya untuk meraih tangan Sofia sebelum benar-benar mulai berjalan. Ayo pergi. Sofia menatap tangan mereka yang bertautan itu dengan kaget sesaat, namun akhirnya dengan patuh membiarkan dirinya diseret oleh gadis kucing itu. Bergandengan tangan, gadis-gadis itu terus berjalan seperti itu hampir seharian. Fan mengikuti sedikit di belakang mereka dengan senyum tipis di wajahnya, diam-diam menyemangati gadis kucing itu.
Ia juga memastikan untuk tidak ikut campur karena ia tidak ingin berurusan dengan mereka berdua. Setelah berjalan cukup jauh hingga sore hari, kelompok itu akhirnya berhenti ketika mereka menemukan sekelompok pohon yang cocok untuk berkemah. Setelah makan sesuatu, mereka bersantai di sekitar api unggun seperti biasa. Kita banyak banget jalan kaki. Maya duduk santai di rumput sambil memijat-mijat kakinya pelan. Aku agak capek. Sofia, yang berbaring telentang di rumput di sebelahnya dengan anggota tubuhnya terentang, sama sekali tidak merasa lelah, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam. Kurasa aku akan jogging nanti untuk sedikit menyegarkan diri. Fen tidak ramah. Mau ikut denganku, Sofia? Mengetahui kecepatan dan daya tahan Sofia, belum lagi kegemarannya berlarian, serigala itu tahu Sofia juga sama sekali tidak kelelahan. Tidak, aku baik-baik saja. Maaf, karena sangat lambat. Kamu tidak lambat, Fen dan aku hanya terlalu cepat. Ia ingin membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula, aku lebih suka bepergian dengan kecepatan seperti ini. Berjalan pelan menghilangkan kemungkinan melewatkan hal menarik. Ia salah bicara. Dia bermaksud bersikap baik, tetapi Maya malah menerima lebih banyak kerusakan. Pokoknya, aku mau mandi. Sofia cepat-cepat mengganti topik. Mau mandi apa? Mandi lagi, atau ikut aku? Kamu mau aku ikut? Dia pulih dengan cepat. Ya, dia berhenti sejenak untuk berpikir. Ya, kurasa begitu. Aku sudah sedikit terbiasa, setidaknya sedikit. Mengabaikan beberapa, kecelakaan, rasanya jadi menyenangkan, ya. Meskipun memalukan, tentu saja. Lagi pula, ini latihan yang bagus untuk membiasakan diri dengan doronganku, mungkin. Dia tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang dia katakan. Aku mengerti. Yah, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menemanimu. Maya berusaha terdengar acuh tak acuh, tetapi senyum dan kibasan ekornya yang riang menunjukkan bahwa ia menantikannya. Ia bangkit dari rerumputan, meraih tangan Sofia dan menariknya juga. Masih menggenggam tangannya, gadis kucing itu kemudian meninggalkan perkemahan bersamanya. Kau tahu, saat kau segembira ini, Maya, aku jadi agak takut. Aku tidak bersemangat. Ekornya membeku di tempat ketika dia dipanggil. Enggak? Iya, oke. Sofia nggak percaya, tapi dia juga nggak mau protes. Setelah menemukan tempat yang cocok, gadis-gadis itu memulai persiapan mereka, dan pemandian itu pun selesai dalam waktu singkat. Jadi, kita mau mandi besar lagi. Maya menatap bak mandi besar itu dengan ekspresi rumit. Ya, mengabaikan berbagai hal. Kurasa yang kecil terlalu sempit karena aku suka meregangkan badan di air. Aku tidak bisa membantahnya. Baiklah, ayo masuk. Sofia membelakangi gadis kucing itu dan mulai membuka pakaiannya sambil menatap lurus ke depan, seperti biasa, agar perhatiannya tidak teralihkan sebelum masuk ke air. Maya lupa melepas pakaiannya karena tak sengaja mengalihkan perhatiannya ke hal lain yang mengganggunya. Setelah menepuk-nepuk pipinya, ia segera mengikuti gadis itu. Ia duduk di belakang Sofia di bak mandi besar, lalu merapatkan punggung mereka dengan bersandar pada Sofia. Kamu benar-benar suka posisi itu, iya. Ia ingat mereka berdua sering duduk seperti itu di bak mandi. Setelah terbiasa, ia pun bersandar sebelum mendongak ke langit. Yah, rasanya enak, dan tidak memalukan lagi. Ya, tunggu. Gadis kucing itu tiba-tiba melompat lagi. Bukankah kita ingin membuatmu semakin malu agar kau bisa terbiasa dengan benda penguatmu? Kau benar. Oke, bukan kata-kata yang kusuka, tapi kau punya poya. Sofia melupakan situasi mereka sejenak dan berbalik. Berkat itu, ia bisa melihat Maya yang basah berkilau, belum lagi tubuh telanjangnya, berdiri tepat di depannya. Ia terdiam dan mendapati dirinya tanpa sadar menatapnya. Itu agak memalukan, tahu. Merasa malu setelah semua yang terjadi padanya akhir-akhir ini, gadis kucing itu memutar tubuhnya agar tidak diawasi. Maaf, itu tidak, ia melihat ke arah lain bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya. Meskipun tidak sepenuhnya, tidak efektif. Kurasa rencanamu B sedikit gagal, Maya. Sofia memang merasa malu, di antara banyak hal lainnya, saat menatapnya, tetapi karena alasan yang berbeda, dan ia merasa gadis kucing itu yang paling menderita akibat upaya ini. Bukan itu yang kumaksud, bodoh. Karena memang Maya yang paling terdampak, sisa acara mandi mereka berlanjut tanpa ada perkembangan berarti, dan tidak ada kemajuan lebih lanjut. Tak lama kemudian, gadis-gadis itu selesai mandi dan kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Fen, yang ternyata pergi lari sore. Bab 50 bepergian menuju laut. Gadis-gadis itu sudah selesai mandi, tetapi alih-alih membuat Sofia lebih percaya diri dengan meningkatkan batasannya, hal itu malah menjadi bumerang bagi Maya. Si gadis kucing akhirnya menjadi yang paling malu karena ia secara tidak sengaja memperlihatkan dirinya telanjang bulat kepada gadis lainnya dan memberinya pandangan close-up yang bagus tentang tubuhnya.
Sambil bersantai di tempat perkemahan mereka sesudahnya, kelompok itu mengobrol tentang rencana mereka untuk hari-hari berikutnya. Seberapa jauh lagi laut itu? Sofia bersandar pada Van seperti biasa ketika dia melihat gadis kucing yang duduk di sebelahnya. Kita sudah membuat kemajuan yang jauh lebih besar dari yang kukira. Kalau kita bangun pagi besok dan terus seperti ini sampai akhir, kita mungkin bisa mencapainya dalam waktu kurang dari seminggu. Jadi, kita butuh waktu setidaknya seminggu, iya. Kemungkinan dia bangun pagi hampir nol. Ahaha, ya, kita bisa santai saja. Maya juga tidak terburu-buru. Malah, itu justru membantu rencana besarnya. Setelah mengatakan itu sambil berusaha merasa lebih nyaman, ia mulai menggeser tubuhnya untuk mencari posisi yang lebih baik dan entah kenapa terus melirik Sofia. Ada apa? Dia memiringkan kepalanya, tidak mengerti perilaku gadis kucing itu. Tidak sama sekali. Merasa ketahuan, seluruh tubuhnya, termasuk ekornya, berkedut. Meski begitu, ia tetap melirik gadis itu. Serius, apa yang terjadi? Sofia mengikuti arah pandangannya dan berakhir di pangkuannya. Apa itu yang kau inginkan? Dengan rona merah tipis di pipinya, ia menepuk pangkuannya. Ya, Maya mengangguk pelan sementara ekornya bergerak-gerak gugup beberapa kali. Kekebalannya terhadap pesona Sofia telah memudar selama mereka mandi. Aduh, mau bagaimana lagi? Berusaha menahan senyum melihat betapa imutnya gadis kucing itu di matanya saat ini, ia sedikit membetulkan posisi kakinya. Dorongannya sepertinya bekerja sangat baik saat ini, dan tanpa sadar ia memutuskan untuk memanfaatkannya. Terima kasih. Wajahnya masih merah padam, ia meletakkan kepalanya di pangkuan Sofia sambil menghadap api di depan mereka. Sambil mencari posisi yang tepat, ia menggeliat-geliatkan tubuhnya beberapa saat, menyebabkan rambut dan telinga kucingnya menyentuh paha Sofia beberapa kali. Hentikan itu. Merasa geli, dia meletakkan tangannya di kepala Maya agar dia tidak bergerak. Baiklah, dia kecewa karena tidak dapat menyelesaikan penilaiannya, tetapi tangan Sofia di kepalanya sudah cukup bagus, jadi dia puas dengan itu. Gadis baik, Sofia mengacak-acak rambutnya. Apa cuma aku, atau peran kita memang sedikit berubah? Malah berubah. Ia bingung kenapa, dari semua orang, ia tampak lebih stabil secara emosional saat ini. Lucu sekali, aku juga baru saja berpikir begitu. Ada apa? Apa aku melakukan sesuatu lagi tanpa sadar, sampai-sampai kau jadi linglung begini? Agak, entah kenapa iya, tapi juga tidak. Maya menjadi seperti itu karena Sofia, tapi gadis itu tidak secara aktif berusaha membuat hidupnya lebih rumit untuk perubahan. Apa yang harus kulakukan dengan jawaban itu? Jangan khawatir, mungkin itu salahmu, tapi kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Oke, tunggu dulu, apa? Kalau ini salahku, tolong beritahu aku, atau aku tidak bisa memperbaikinya. Dia malah semakin bingung. Kamu nggak perlu memperbaiki apapun, sebenarnya, aku nggak mau kamu memperbaikinya, jadi aku nggak akan nyuruh kamu. Masalahnya, Maya sedang jatuh cinta padanya, atau sudah jatuh cinta. Memperbaikinya sama sekali nggak akan membuatnya bahagia. Pokoknya, tanganmu. Bagaimana dengan tanganku? Untungnya, perhatian Sofia mudah teralihkan hampir sepanjang waktu. Ia menyadari bahwa ia telah berhenti mengelus gadis kucing itu. Apa yang akan kulakukan padamu? Manja sekali. Sambil mendesah, gadis itu mengacak-acak rambut Maya lagi. Bukan berarti aku keberatan, sama sekali tidak. Dengan suara riang seperti dengkuran, ia mengusap-usap kepala Sofia ke tangan gadis itu. Saat melakukannya, salah satu telinganya kembali menyentuh paha Sofia. Sudah kubilang hentikan. Ia kembali menundukkan kepalanya, menghentikan gadis kucing itu bergerak. Meskipun aku tidak suka rasanya, ternyata, kakiku sangat geli. Sofia tidak pernah tahu tentang itu sampai Maya pertama kali menggunakannya sebagai bantal pangkuan beberapa hari yang lalu karena itulah pertama kalinya seseorang menyentuh kakinya dengan cara seperti itu. Gadis kucing itu mendapatkan beberapa informasi yang sangat berharga. Dia segera menyesali kesalahannya. Akan kumanfaatkan itu nanti. Karena tak ingin merusak suasana, Maya memutuskan untuk tidak langsung mencobanya. Aku harus belajar untuk diam. Tidak, silakan ceritakan lebih banyak tentangmu. Lagi pula, dia ingin tahu segalanya tentangnya. Aku punya firasat itu akan berakhir buruk bagiku. Sofia mulai waspada terhadapnya. Untuk mengakhiri topik, ia sepenuhnya fokus pada kepala gadis kucing itu, mempercepat dan memperdalam belayannya. Namun, kali ini ia menjauhkan tangannya dari telinga, karena masih ada sedikit rasa bersalah dari kejadian sebelumnya. Meski begitu, dari suara senandungnya yang riang, Maya tampak menikmatinya, belum lagi bagaimana ekornya sesekali bergerak-gerak setiap kali Sofia tampaknya mengenai sasaran yang tepat.
Mereka berdua menghabiskan malam seperti itu sampai Maya merasa begitu rileks setelah kepalanya dielus, hingga akhirnya tertidur. Sofia memperhatikan gadis kucing yang damai itu sejenak sebelum memutuskan untuk mengakhiri hari juga, dan ia meringkuk di belakang Fen, yang sudah tertidur beberapa saat sebelumnya. Hari-hari berikutnya pada dasarnya adalah pengulangan rutinitas yang sama. Rombongan terus bergerak menuju laut sepanjang hari, dan kedua gadis itu asyik dengan dunia mereka sendiri sepanjang malam. Sofia sudah cukup terbiasa dengan rayuan Maya, setidaknya sebisa mungkin, dan gadis kucing itu berhasil memperbaiki postur tubuhnya. Namun, setelah sekitar 1,5 minggu, keadaan akhirnya mulai berubah. Kurasa aku bisa mencium bau laut. Sofia mengendus-endus udara sambil berkata begitu. Ya, kau benar. Fen juga menyadari baunya. Benarkah? Maya tidak menjawab. Lagi pula, meskipun indera penciumanku lumayan, indera penciumanku lebih berguna untuk mencium bau-bau di sekitar. Aku lebih bangga dengan mataku. Lagi pula, laut seharusnya masih setengah hari lagi, jadi mungkin kau benar soal baunya. Kita seharusnya bisa melihatnya begitu kita melewati hutan di sana. Ia menunjuk ke kanan, di mana pepohonan memenuhi pandangan mereka. Oh, aku bisa merasakan ada monster di sana. Sofia memfokuskan perhatiannya pada hutannya. Tidak terlalu kuat, tapi juga tidak ada musuh kecil. Tempat ini penuh dengan segala macam baer. Fen dapat memberikan beberapa detail lebih lanjut. Baers, apa itu? Kau tidak kenal mereka, Sofia. Maya memiringkan kepalanya. Mereka mamalia besar dan karnivora. Dia menatap Fen sebagai tanggapan karena dia juga cocok dengan deskripsi itu. Biarkan dia menyelesaikannya, gadis. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat atau hitam, tetapi beberapa di antaranya, terutama di daerah dingin, juga bisa berwarna putih. Mereka bertubuh besar, sementara baer biasa tingginya antara 2 dan 3 meter, yang sangat kuat bisa jauh lebih besar. Mereka memiliki kaki kekar, moncong panjang, telinga bulat kecil, bulu lebat, dan cakar yang sangat besar. Begitu, Sofia terdiam sambil membayangkan sesuatu dalam hati. Oh, mereka beruang. Ayolah, menukar 2 huruf saja itu terlalu malas. Apa yang dia bicarakan? Maya tampak bingung sambil melirik Fen. Jangan pedulikan dia, dia memang begitu sesekali. Serigala itu sudah terbiasa. Oke, apakah mereka memberikan perlawanan yang layak? Sofia mulai tertarik pada monster-monster itu. Enak sekali. Jawabannya agak tidak relevan. Berbuat salah. Yang kuat seharusnya lebih unggul daripada golem batu zaman dulu. Setidaknya dalam kekuatan murni, para baer punya lebih banyak titik lemah, karena mereka, terbakar, misalnya. Oh, mereka pasti cocok untuk beberapa eksperimen kalau begitu. Bagaimana denganmu, Maya? Mau ikutan? Ya, silakan. Salah satu alasan utama gadis kucing itu datang ke sini adalah untuk melawan monster-monster kuat. Aku juga ingin bersenang-senang. Baiklah kalau begitu. Ayo kita mulai. Untuk eksperimen. Untuk bersenang-senang. Untuk makan siang. Meskipun motivasi ketiganya sangat berbeda, mereka semua menantikannya ketika Sofia membawa mereka ke hutan. Kau benar-benar memakannya, Fen. Sofia menunjuk ke arah pohon Black Bear yang tampak sangat sehat dan ganas, tingginya sudah lebih dari 4 meter. Tentu saja, meskipun kuakui agak kenyal, rasanya enak dan kuat. Aku suka itu. Ya, aku tidak akan menolaknya. Meskipun dia tidak membenci daging, gadis itu tidak begitu menyukainya hingga tidak berani makan daging babi panggang yang rasanya menyengat. Aku, mungkin ingin mencoba sedikit. Maya suka sayuran, tapi dia agak tertarik, karena, bagaimanapun juga, sebagian dirinya berasal dari kucing. Setidaknya ada yang mengerti. Fen gembira karena telah menemukan kawan. Tolong jangan terikat pada hal seperti itu. Sofia tidak memiliki antusiasme seperti mereka berdua. Bolehkah aku mencobanya? Dengan sedikit bersemangat, gadis kucing itu menatap baer raksasa itu, ingin sekali berkelahi. Tentu saja, silakan saja. Bagus, ayo kita lihat. Dengan senyum lebar, Maya berjalan menuju monster itu. Gurar, baer menyapanya dengan geraman pelan untuk memperingatkannya. Oh, merasa percaya diri, iya. Kasihan sekali kau, aku sudah berlatih. Belum lagi aku sangat membutuhkan ini. Akhir-akhir ini ia merasa sangat stres. Sambil berkata begitu, udara terkompresi, yang agak menyerupai mata gergaji tipis, terbentuk di depan gadis kucing itu sebelum meluncur ke arah monster itu. Dibandingkan dengan percobaan pertama di ruang bawah tanah beberapa waktu lalu, ia telah sepenuhnya menyempurnakan sihir udara tanpa mantranya. Gegrao. Terdengar agak kesakitan, baer itu kembali menjerit setelah dadanya berdarah akibat luka besar yang muncul seketika. Setelah mengenali Maya sebagai pelakunya, baer itu mulai menerjang ke arahnya. Tak menyangka makhluk itu akan selamat dari serangan itu, gadis kucing itu terkejut sesaat. Namun,
Refleksnya sangat baik dan ia berhasil menghindari monster besar itu dengan mudah. Berguling ke samping, ia langsung berbalik dan menembakkan 2 bilah udara lagi. Bilah-bilah itu mengiris dalam-dalam lengan dan kaki kanan monster itu, membuatnya tak bisa bergerak. Gurah, masih menggeram, monster berlumuran darah itu mendekati ajalnya. Sekarang, untuk penutupnya, Maya berjalan mendekati Baer dan menghabisinya dengan 1 bilah pedang yang diarahkan ke leher monster itu. Tidak buruk, serigala itu terkesan dengan kemajuannya. Hehehe, seru banget. Mana yang berikutnya? Dia masih jauh dari selesai. Tenang, dasar otak-otot. Sofia menghampirinya. Bagus, iya, menjaga pakaianmu tetap bersih, tapi, Ia menunjuk wajahnya yang berlumuran darah Baer. Kau mungkin perlu membersihkannya. Oh, terima kasih. Mungkin aku harus mengubah pendekatanku. Aku tidak ingin merusak pakaian lagi dengan noda darah, iya. Dia teringat insiden Griffon Sofia. Itu bijaksana. Membeli baju baru di sekitar sini mungkin sulit. Dia tidak berniat menghentikan gadis kucing itu bersenang-senang, tetapi memperingatkannya tentang kemungkinan masalah. Ya, darah di atas putih tidak akan hilang, apapun yang dicoba. Kedengarannya dia punya pengalaman dengan itu, dari lebih dari 1 kejadian. Sayangnya, aku terlalu suka putih sampai-sampai aku harus meninggalkannya demi sesuatu yang lebih praktis. Ya, itu terlihat bagus untukmu. Sangat cocok dengan rambut putih saljumu. Sofia tersenyum padanya sambil berkata begitu. Terima kasih. Tak menyangka akan mendapat pujian tiba-tiba, Maya sedikit gugup dan bingung harus bereaksi bagaimana. Pokoknya, kurasa aku akan mencoba sihir api kalau begitu. Jadi, di mana Baer berikutnya? Kalau bisa, yang lebih kuat. Terutama untuk bersenang-senang, otak berotot seorang gadis kucing terus meninggalkan dampak yang parah pada populasi Baer di hutan tempat mereka berada. Melawan sedikit rasa malu dari serangan mendadak Sofia adalah sebagian kecil dari keinginannya juga. Selanjutnya bab 51 Kuil Pengawas.